Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng Martin Praja. Dia akan bercerita tentang pengalaman dan kisah dia perjuangannya sebelum menjadi chef content creator yang terkenal seperti sekarang. Yang nonton banyak banget kontennya, entah itu di Instagram atau di YouTube channelnya, usahanya juga di mana-mana. Tapi sebelumnya perjuangannya itu sangat luar biasa. Lagi-lagi guys, nggak ada yang instan di dunia ini. Dia pernah buka usaha terus ditipu orang dan juga pernah buka usaha terus kebakaran lagi tempat makannya. Gimana tuh ceritanya? Langsung saja kita dengerin. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor app. Jangan lupa subscribe, like the video, click the bell icon, and share it to your friends. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Martin Praja. Enjoy the show. Hello Martin Praja, how are you? I'm good, Ray. Apa kabar? Baik banget. Thank you for reaching out and agreeing to come here. Gila. Yes, Suatu sama-sama. kebanggaan buat podcast kita, guys. Sama-sama gue juga. Thank you loh, Ray. Udah ngundang ke sini ke rumah lu buat isi podcast lu juga ini akhirnya. Yes, semoga obrolan kita bisa menghibur dan menginspirasi seperti biasa. Yap. Nah, gue mau mulai obrolan kita itu dari awal lu mulai terjun ke industri masak atau awal mula lu tertarik deh dengan masak. Itu kapan dan kenapa? Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu kali ya. Mungkin banyak yang nanyain gue juga. Dari mana sih mulainya, Martin? Sebenarnya gue mulai dari gue SMA. SMA tuh gue masih kayak nyari jati diri gak sih? Oke. Pasti. Iya kan? Mau jadi apa nih? Mau jadi apa nih? Nextnya mau kemana gitu. Yoi. Nah gue dulu itu waktu bukan pemilihan sih. Dulu kayak lagi nyari-nyari sekolah. Satu angkatan gue. Satu angkatan gue itu semuanya gak ada yang ngambil jurusan chef. Iya, sama gue juga. Lo juga pasti kan? Pasti. Iya kan? Nah yang lain banyaknya bisnis lah. Kayak pada zaman itu kayak unik banget gitu Unik ya. Mau banget. jadi chef gitu. Itu kayak yang di nomor sekian kan lah. Nah gue malahan tertarik. Ditambah lagi waktu dulu tuh gue pernah sakit hepatitis. Sakit hepatitis. Oke. Sakit liver kan. Jadi buat makan tuh benar-benar harus dijaga. Oke. Ya kan, makan dijaga. Terus gue juga belajarnya itu sebenarnya dari nyokap sih. Nyokap juga suka masak di rumah. Gue kayak penasaran ini bikinnya kayak gimana sih, gue nanya-nanya sama dia. Akhirnya gue makin suka, gue makin penasaran. Dan gue juga suka makan ya kan. Jadinya gue makin tertarik nih sama dunia masakan. Terus akhirnya gue ketemu sama sekolah gue. Oke. Gue dulu sekolah di Singapura. Oke. Di At Sunrise University. Di Sunrise. Oke. Very good school. Very good cooking school. Oke. Yes. Menurut gue itu cooking school yang gak bertele-tele lah. Ya kan. Karena mungkin kalau misalnya di Indonesia kita ngomongin NHI ya kan. Cooking school tapi harus belajar. Perhotelan. Perhotelan. Hospitality school. Bukan Yes. cooking only gitu ya. Bukan cooking only. Tapi kalau At Sunrise itu benar-benar jadi chef. Global Chef Academy dia bilang. Nah gue nyari sekolah itu. Tapi masih belum masuk sekolah gue udah belajar-belajar dulu. Gue ikutan kursus. Dulu gue, ini boleh sebut brand gak sih? Boleh sebut. Kalau bagus-bagus gak masalah. Oke, ini brandnya dulu gue belajar tuh di Bogasari. Gue tahu itu. Lo pernah gak? Gue tahu sekolah itu, tapi kalau gue dulu belajar masaknya itu oma gue punya catering. I see. Jadi gue di sana di dapur dari kecil I see. gitu. Gue nggak pernah les masak. Ya, kalau gue belajar di situ benar-benar ikutan kursus karena kan gelap banget ya. Kalau nyokap gue di situ. Nyokap lu di sana? Iya, nyokap gue ngeles ya? gitu. Kursus bikin kue apa gitu. Bikin kue, bikin roti. Nah itu gue ikutin semuanya. Benar-benar gue ikutin semuanya sebelum gue masuk ke kuliah. And then gue masuk ke kuliah. Nah baru deh gue ngerasa kayak damn, kuliah masak tuh bukan kuliah yang main-main ya. I feel the same way. Iya kan? I feel the same way. Gue udah masak dari kecil, gue pikir di kuliah tuh bisa dong, kita bisa ngikutin dong. Kan kita udah masak dari lama. Nggak taunya waduh. Ya it's totally different. Bener kayak beda banget. Karena gue belajarnya kan home cook ya. Bukan yang profesional. Dan gue datang itu gue bareng sama sekitar 12 ya.
satu angkatan gue. Ada 3 orang Indonesia, itu antara gue sama 2 orang lainnya. Yang lainnya bail di tengah jalan. Sisa lu sendiri. Sisa gue sendiri. Itu benar-benar kayak, damn gue ini satu orang sendiri, gue harus beres nih, gue gak mau sampai bail. Jadi ya gue ikutin itu, 2010 akhirnya gue lulus. Oke. And after that, apa lu spend time working in the kitchen somewhere else before? Yes, gue belajar, gue juga sekolah, gue juga kerja di Singapura. Jadi ya itu bagian dari programnya juga sih. Programnya at Sunrise tuh bagus banget. Jadi kalian dapetin kesempatan buat bekerja selama 4 hari dalam seminggu, 2 harinya sekolah. Oke. Oh, that's nice. Ya kan? Iya kan? Jadi ya benar-benar lu terjun langsung, lu ke restoran atau ke hotel, lu belajar di sana. Jadi gue selama 1 tahun di sana, 6 bulan gue di restoran itu namanya Over Easy di Merlion. Terus gue next yang 6 bulan berikutnya gue pindah ke Thai Express. Oke. Jadi gue belajar both way ya. Western sama Asian. Oke. Terus balik ke Indo? Balik ke Indo, gue benar-benar memutuskan balik ke Indo pas abis lulus. Kenapa? Kayaknya gue punya ilmu dari luar, gue harus majuin Indonesia juga. Itu yang gue pikirin sih. Jadi the dream gue pengen balik ke Indonesia buat majuin ekonomi Indonesia, industri ini juga gitu. Jadinya gue balik 2010, itu gue 2011 gue mulai bisnis kecil-kecilan. Gue bikin kedai namanya Kedai Kims. Itu jualannya cuman ayam goreng, bebek goreng, roti bakar, tendaan lah, benar-benar kayak tendaan gitu. Tendaan? Tendaan. Oke. Sebenarnya gak tendaan sih, kayak food court tapi isinya cuman kayak ada tiga brand doang. Ada saingan gue, sebelah gue yang jualannya mirip-mirip juga. Jadi ada ramen sebelah gue juga. Nah gue ada ayam tapi gue ada bebek, dia gak ada bebek. Oke. Lu gak pernah merasa kayak gila gue lulusan luar negeri kok buka tempat beginian gitu? Gue gak pernah ngerasa malu sih. Gue ngerasa semuanya itu harus belajar dari nol lagi. Buka bisnis itu kan gue juga bener-bener kayak, ini gue gelap banget nih mau bikin apa. Different. Masak Iya kan? sama bisnis sih crazy. Beda banget. Beda. Men. Bener-bener kayak gue buka modal yang bener-bener dari Singapura tuh. Gue dapetin, gue kumpulin, gue bikin kedai. Gak cuma masak kan di situ ya. Jadi gue ngurusin bisnisnya juga. Dan itu berjalan sampai 3 tahun. Oke. 3 tahun gue udah ngalamin ups and down-nya. Bener-bener ups and down. Bener-bener sampai ngerasain kedai gue kebakaran, gue udah pernah ngerasain. Kebakaran? Gue kena arus pendek. Wow, gimana ceritain? Lu lagi di situ? Gue nggak lagi di situ, cuman gue malam sebelumnya lagi di situ. Jadi itu terjadi di malam setelah Natalan, di 26. Oke. Jadi 25 gue pasti di sana dong. Iya. Kan? 25 gue lagi ngurusin servis segala macam, lagi masak, beres, closing. 26-nya itu pagi-pagi ada arus pendek. Jadi leaking dari talang air itu jatuh ke PLN. Oh my god. Ya, PLN-nya. Oh my god. Itu gila banget, men. Dan di situ ada orang, lagi ada pegawai gue, memang tidur di situ. Damn. Itu gue diceritain sama dia bener-bener kayak api tuh bener-bener dari gas yang 12 kilo tuh nyembur semua. Iya iyalah pastilah bahaya banget. Oh my god. Itu bener-bener kebakaran, pagi-paginya gue datang udah habis. Oh, shit. Gila lo. Wow. Itu di Bogor ya. Itu nightmare. Nightmare. Seluruh yang punya resto sih. Yes. Habis tuh udah tuh. Habis. Tapi ya. How do you feel at that time? Gue bener-bener kayak hancur sih. Gue kayak ini gue. Udah 3 tahun? Belum, itu di tahun ke 1,5. Oke. Jadi gue masih ngejalanin lagi 1,5-nya itu kayak oke, gue mau tetap jalanin ini. Gue gak mau cuman terpuruk ngeliatin kayak kebakaran kayak gini. Gue bagusin lagi, gue buka lagi 1,5 tahun akhirnya gue buka. Oh my god, oke. Lanjut. That shit happens, it happens. Crazy. Gue gak bisa bayangin sih kalau lu balik ke restoran lu udah habis rata. Itu bener-bener gitu. habis, bener-bener kayak damkar udah datang nyemprotin. Terus ya udah gak ada apa-apa, beres aja, angus. Dan itu di rumah sebelahnya tuh kayak rumah orang dari atas kayak nuangin air supaya nggak kena kebakaran juga. Itu gue ngeliatin sih. Okay. Itu gila banget. Wow. Nah ini yang biasanya bilang kayak oh ya gampang jadi ini lihat lu sekarang mungkin lihat seorang Martin Praja sekarang sukses ya kan terkenal.
ya zaman susahnya seperti itu. Iya. Punya kedai kebakaran bro, Iya, men. abis men. Iya, itu benar-benar kayak kedainya kecil padahal cuman ya mungkin karena gue baru belajar kayak gimana sih bikin kitchen yang proper Iya. ya kan. Namanya masih belajar ya gue ilmu gue cuman dimasak doang nih. Ya kan, apalagi gue di Bogor. Ngomongin source-nya tuh susah ya. Kalau sekarang udah gampang banget. Mau nyari supplier buat bikin kitchen gampang banget. Kalau dulu gue cuman pakai kitchen set biasa. Karena susah nyarinya Karena gitu. susahnya. Jadi ya gue belajar dari situ. Akhirnya gue 2015 gue dapat kesempatan lagi. Gue diajak untuk bikin bistro di Bogor. Oke, yaitu yang namanya Monarki Bistro dulunya. Monarki Bistro. Nah itu di research gue, ya lu itu termasuk sukses lo, udah buka sampai sekarang kan? Iya, itu masih Lama. buka sampai sekarang. Cukup Iya. lama ya, 7 tahunan ya berarti ya. Congratulations lo, susah lo 7 Yes, tahun thank you. nggak main-main lo Thank buka you. restoran Thank segitu you, man. lama. Dan itu 2015 benar-benar kayak ya struggle juga sama. Itu gue banyak, ya namanya belajar lagi ya di Indonesia ya. Belum lama kan gue. Cuman gue udah kayak tahu supplier. Gue udah tahu gimana cara bikin kitchen. Gue nyari ke Jakarta. Terus gue juga bikin konsepnya juga bistro. Karena di Bogor dulu waktu 2015 nyari bistro atau tempat nongkrong yang makanannya proper tuh gak ada. Oke. Itu cuman 1 paling. Atau 2 lah paling ya. Masih jarang. Jarang banget. Jadi ya itu gue memberanikan diri dan gue ada investor juga di situ. Jadi ya gue harus bertanggung jawab. Ya banyak juga belajarnya di situ. Belajarnya dalam artian ya kena tipu orang. Kena tipu lagi, abis kebakaran ditipu orang. Gue pernah ngalamin ditipu. Bener-bener kayak ya itu kan gue. Ditipu soal apa nih? Yang pertama perizinan. Oke. Yang kedua ngurusin lampu, titik lampu. Ya, gimana? Listrik lah berarti ya. Ngurutin listrik. Itu gue bener-bener ditipu. Orangnya gue bayar di depan tapi dianya udah gak masang listriknya cuy. Itu damn. Kayaknya lu gak hoki kalau soal kelistrikan ya. Iya, kebakaran juga gara-gara listrik. Itu gue bener-bener kayak anjir pengalaman gue di tempat kayak listrik itu jelek sih. Wah cari duit susah banget gitu. Cari duit susah banget. Kena tipu. Udah. Terus juga ngurusin izin juga kayak gak kelar-kelar. Sering terjadi. Yes. Sering terjadi di industri ini kalau soal izin. Orangnya gak tahu kemana. Itu kan. Bener kan. Gue ngalamin itu. Jadi ya gue tahu. Sekarang kayak oke, gue harusnya sekarang ya ikutin prosedurnya aja dari awal. Nah gue penasaran kapan lu mulai masuk untuk di dunia kayak celebrity chef atau content creating gitu. Tawarannya dari mana awal? Oke. Kan lu punya cafe di Bogor, itu jauh dong dari kayak Hinar Binar TV gitu kan. Jauh banget gitu. Awalnya dari mana? Awalnya sebenarnya gue dari Monarki ini. Kan gue ya mungkin gue udah ngurusin Monarkinya udah setengah jalan lah ya. Udah bisa gue lepas. Akhirnya gue ketemu sama manajer temen gue. Dia dulunya manajer talent-talentnya Elman. Oke. 2018 gue. Elman. Elman ya, ketemu manajer. Ya lu cocok sih men. Kalau gue gak mungkin. Gue pernah ikutan cuy. Oh lu pernah ikutan. Maksudnya gue pernah ikutan tapi ya itu udah lama banget. 2000 pas gue balik dari Singapura tuh gue ikutan Elman cuman kayak gak menang lah. Oh man, it's tough man, especially kalau lu kerja di industri makanan. Rada impossible loh Elman. Iya itu gue pengen proving tapi ternyata ya gagal ya udahlah lewat aja ya. Tapi gue di situ banyak kenal sama orang jadinya. Jadi gue kenal sama teman gue yang menang, dia di Elman menang, terus dia punya manajer. Nah gue ketemu sama manajernya lagi di 2018. Nah yang jadi manajer gue sekarang ini. Oke, terus lu gimana menawarkan diri atau? Sebenarnya dia gak menawarkan diri, dia lagi nyari talent lagi. Cuman di luar dari Elman udah dunia yang baru. Ya dia ngajakin gue ngobrol, terus dia nawarin gue, lu mau gak jadi chef? Maksudnya chef apa nih? Gue chef bro, maksudnya mau jadi chef apa? Mungkin ya dia pikirnya kayak chef yang di TV, dia bilang gitu. Oke. Tapi gue gak ada pengalaman sekalipun, sedikit pun. Gue gak punya ilmu public speaking, gue nggak punya pengalaman di TV, nggak pernah ikut berkonten juga, ya kan. Akhirnya dia sekolahin gue. Sekolah, ada kursus. Sekolahnya nih. Ya, sebuah kursus. Ini gue mau nyebutin buat teman-teman mungkin yang butuh sekolah atau kursus public speaking. Banyak banget nih chef-chef yang mau nampang gitu kan, mau apa kasarnya mau menjual dirinya dan talentnya, tapi ya bagus banget kalau ada kursus ini. Yes, gue kursusnya di Jakarta namanya Talk Inc. Talk Inc? Ya, Talk Inc. Take notes guys. Yes, itu sangat
berpengaruh dalam karir gue sekarang. Karena gue nggak punya skill di situ, jadi gue belajar. Gua harus tahu. Apa aja sih yang belajar? Belajar benar-benar berkomunikasi. Oke. Benar-benar gimana sih lu, kalau misalnya kita berpikir kalau berkomunikasi di atas panggung, itu kita mesti jadi kuliahnya ilmu komunikasi, bener nggak? Sebenarnya nggak perlu, lu cuma ikutan kursus juga lu bisa. Iya, ngeles aja kayak ada orang tadi kursus masak, ya kan? Iya. Ya, ini kursus bicara gitu, Yes. present yourself nicely gitu kan. Mungkin Akhirnya gue harus mulai ikut situ. juga nih kursus. Go for it man. Gue makanya encourage orang-orang buat belajar juga lah. Nggak cuman, ya kita pastinya setiap harinya belajar kan. Dan di dunia F&B jadi chef juga harus belajar jadi public speaking juga lah. Betul, belajar pede sih. Yes. Iya, belajar pede. Represent your staff kan juga butuh. Betul. It takes skill. Kalau misalnya what I see yang dari celebrity chef yang emang sering punya acara TV, di sering depan kamera, di YouTube, di Instagram kayak lu segala macam, itu kayak yang susahnya itu articulating kadang-kadang. Yeah. Kalau orang di kitchen yang ketemu Yes. tamu aja jarang gitu kan. Ketemunya ngobrolnya juga sama orang kitchen. Iya. Nah itu articulatingnya rada susah sih. Betul. Menjelaskan secara singkat, padat dan jelasnya itu. Betul. Iya. Ya itu nervousnya pasti ada kan, apalagi orang yang gak pernah belajar. Nah di situ dibelajar gue. Oke. 2018 akhirnya gue mulai bikin konten-konten sederhana sih sebenarnya. Bikin kayak teaser-teaser YouTube. Dulu gue bikin YouTube juga, tapi itu baru kayak cuma belajar doang. Terus akhirnya gue bikin konten, tapi kontennya sebelum masak, gue kontennya masih fashion. Nah gue makin pede ketika gue udah dapet kayak undangan buat ngisi acara di salah satu program kayak Indonesian Morning Show di net dulu. Oke. Gue masuk ke satu segmennya, terus gue masak itu masak dong? di situ. Itu cuman durasinya kayaknya cuman 7 menitan lah ya. Oke. Nah belajar di situ. Ya lumayan lah. Lumayan banget. Lumayan lah. Lumayan mulai, banget. Punya kan? panggung itu udah lumayan banget buat belajar. Betul. Cuman 7 menit gue masak itu juga kayak ya masak kalau misalnya kita kan gak bisa diburu-buru banget ya. Apalagi ini dari scratch. Lu harus kayak di TV. Lu harus gimana nampilin yang baik gitu. Itu gue belajar juga di situ. Akhirnya di situ juga gue dapat kesempatan. Setelah itu beberapa kali program lah gue masuk di situ. Beberapa kali episode. Terus gue juga dapat kesempatan cooking demo waktu itu. Cooking demonya offline. Oke. Offline di Lotte Grocery. Oh, gitu. I see. Itu gue juga ngisi acara Horeca. Itu juga budgetnya ya zaman ya, dulu kan God, men. budgetnya gak ada. Udah lah lu jangan gitu. mikirin budget ya. Ya gue kasih tahu. Lu belajar aja di situ. Budgetnya bahan. Iya. Tapi ya bener-bener kayak gue belajar di situ. Gue gak peduli dengan apa yang gue dapetin. Tapi gue belajar di situ banyak. Jadi lu jadi chef yang kayak kalau sekarang mungkin kalau ke supermarket apalagi promoin panci apa gitu di situnya. Oke, ngerti. Iya kan? Gue juga pernah tuh dulu tuh. Pernah kan? Udah gak ada yang peduliin. Bayarannya kecil. Ibu-ibu lewat aja gitu. Tapi itu mungkin menurut gue di daerah-daerah mereka lebih ngerti, lebih suka gitu. Tapi kalau mungkin kalau di Jakarta area dan sekitarnya mereka acu tak acu lah. Iya. Ngapain sih nih orang masak? Gue kan bisa. Lo pakai mic gitu gak? Pakai mic. Kayak bagus banget nih penggorengan ini. Iya, bener-bener kayak hard selling aja ya. Nah itu gue belajar di situ. Benar-benar belajar. 2018 sampai 2020 akhirnya gue dapat program masak sendiri. Nice. Nah namanya Masak-Masak. Itu di Trans TV. 2020 terus pandemi. Iya. Nah pandemi gue mulai shifting dari yang tadinya gue bikin konten fashion. Gue shifting juga sekarang bikin konten masak. Karena gue tahu at that moment orang pasti bakal di rumah dan masak. Yes. Dari situ gue mulai bikin konten video masak. Di IG tuh? Di IG. Iya gue tahu lu juga mulai keluar di explore gue itu ya zaman pandemi sih. Yes, pandemi gue bener-bener kayak udah gue belajar ngedit. Ini juga hal baru kan. Kayak gue gak pernah ngedit video nih. Oke, belajar. How hard is it buat lu stay konsisten apalagi ya? Apalagi lu sendiri, lu masak, lu belanja dulu. Iya. Masak sambil nge-shoot, ngedit, ngupload. Nyuci jangan lupa. Oh iya, nyuci, beres-beres. Iya. Ya kan, how hard is it? It was hard, tapi ya gue cuman ngejar satu, konsisten aja. Itu dulu. Gue gak mau lihat resultnya kayak gimana. Gue gak mau muluk-muluk. Jadi gue pengen konsisten dulu, posting setiap hari satu konten. Oke. Itu gue lakuin dari 2020 sampai sekarang.
Nice tuh konsistensi guys. Nggak Yes. gampang loh. Gak gampang men. Nggak gampang. Dan itu benar-benar kayak benar-benar harus banyak yang dikorbanin kan. Ya tapi gue belajar di situ sekarang udah bisa lebih managingnya lebih proper lah. Kalau dulu enggak. Nah, satu konten yang bikin lu naik banget apa? Biasanya kan ada. Wah, satu konten yang bikin naik banget. Sebenarnya di Instagram tuh algoritmanya absurd sih ya. Gue juga gak ngerti. Gue konten yang dulu viral, yang sampai sekarang view-nya gede itu bikin ayam goreng bawang putih. I remember that video. Yeah. It looks good sih, kayak garing-garing gitu kan. Iya. Itu sebenarnya gue idenya kayak bikin chashu babi gitu. Pork belly. Tapi digoreng kering. Tapi gue pengen pakai ayam karena gue pengennya stay halal. Konten gue banyaknya makanannya halal tuh. Yes. Oh itu yang bikin lu meledak gitu, view-nya paling banyak. Ya view-nya paling banyak. Itu juga gue gak tahu kenapa kayak oke, semua orang suka nih. Dan dari situ mulai growing-nya gede banget. Itu 2022 ini baru di bulan Februari kali ya. Tapi gue dari 2022 tuh followersnya masih 2000. Sekarang reach out. 2022? 200.000. 200.000. Nah sekarang udah gue hampir 600. Oke. Gara-gara konten itu gue bener-bener kayak jadi banyak lah. Dari konten gue yang itu ya bertumbuh kayak snowballnya gila. Oke. Nah dari situ gue mulai kayak belajar. Akhirnya gue punya tim sendiri sekarang. Nice, congratulations. Ya 2022 itu tim gue akhirnya makin gede. Oke. Tapi lu dulu waktu di kitchen lagi itu habis kebakaran, terus habis itu ditipu orang di Bogor. Lu mimpinya emang mau jadi celebrity chef? Kalau boleh jujur nih ya, gua pas lagi masuk kuliah, itu kenapa gue pengen jadi celebrity chef, karena pas lagi kuliah aja gue ditanya sama chef gue. Gue ditanya, lu mau jadi apa? Gue mau jadi celebrity chef. Karena gue dulu bener-bener look up-nya itu sama beberapa chef yang ada di TV. Siapa? Gue dulu banyak ngeliatin Jamie Oliver, Gordon Ramsay pastinya kan. Ngeliatin Anthony Bourdain. Ya kan, karena gue punyanya TV cable, gue nontonnya itu doang. Iya. Terus gue juga ngeliatin Bondan, ya kan, ngeliatin dia gimana represent makanan Indonesia. Terus gue juga ngeliat, waktu kecil juga sebenarnya gue udah nontonin Bu Siska. Yes, of course, ya kan? Bu Siska. Dan menurut gue yang sekarang jadi celebrity chef yang konsisten benar-benar dari dulu sampai sekarang tuh Om Rudy. Oh, my hero itu, gue pengen banget ngundang ke podcast ini sih. Om Rudy tuh 30 tahun guys. Yes. 30 tahun di TV gak pernah sekalinya off. Kalau nggak ada itu dapur Rudy, Rudy Khairuddin, Bu Siska, gue nggak mungkin jadi chef, nggak mungkin gue. Gue dari kecil oma gue lagi masak, kalau nggak gue bantuin gue nonton itu, gitu. Kalau nggak ada mereka gue nggak bakalan jadi chef. Lu juga pasti. Pastinya, gue juga, karena kita nonton di situ, kita ngelihat di situ. Majalah belum terlalu lah kita look up, ya kan? Iya, anak kecil mana baca majalah sih. Majalahnya majalah Nova gitu kan nggak mungkin. Iya. Oke, gue mau nanya, kan celebrity chef sekarang dan yang lagi merintis karir juga banyak kan? Betul. Gue juga lagi merintis loh. Oh enggak lah. Iya men, gue baru 3 tahun loh punya program. Lu lagi mau mengembangkan lagi lah, tapi gue rasa sekarang sih lu udah bukan merintis sih. Iya, gue lagi berjalan lah. Lagi on to, udah deket nih. Iya. Nah, gue mau nanya, apakah ada mayoritas itu kenapa kontennya mirip-mirip sih? Selalu konten yang kalau di Indo ya, kebanyakan nih gue bilang konten yang masak dan gampang di rumah, kayak gitu. Nah, gue terus yang rada gue suka sebel liatnya, kalau misalnya satu makanan lagi viral, biasanya di TikTok sekarang kan, semuanya masak itu. Apakah harus begitu strateginya? Ini juga gue sebenarnya ngikutin juga trennya sebenarnya. Tapi at the end of the day gue akhirnya mikir, ya kan, kayaknya nggak perlu melulu konten yang viral gue ikutin. Gue boleh bikin, tapi gue bukan ngejar viralnya, tapi gue ngejar gimana orang bisa nyobain, nggak perlu jauh-jauh ke tempat yang viralnya itu. Kayak mungkin dulu Dalgona ya, Iya, baru mau ngomong gue. Ya kan, Dalgona itu benar-benar gila banget ya. Ikutin aja, cuman kita belajar gimana mengemasnya supaya ya kita bikin bukan membodohi gitu. Yang gue kurang suka sebenarnya, ada konten yang dulu viral tuh Cloud Bread. Itu gue gak suka sebenarnya. Oke.
Cloud bread, gue inget juga. Ingat kan? Itu menurut gue rotinya gak enak. Boleh jujur ya, tapi ya orang suka karena mungkin ya tempting. Tapi ya ngelihat konten para konten kreator di sekarang, ngeliatin makanan-makanannya dan cara mengemasnya ya mungkin mirip-mirip ya. Misalnya gue bikin tuh cloud bread, Ya. terus siapa Chef Arnold bikin, Ya. Chef Wilgos bikin, Ya. lu pasti harus bikin dong. Gue bikin tapi mungkin gue nunggu-nunggu. Karena menurut gue ya gue kan pasti ngetes dong ya. Ya akhirnya gue bikin tapi kayak gue ngerasa itu ya sedih aja sih sebenarnya, itu roti yang menurut gue cukup gagal sih. Nah, iya karena kita riset dari dalgona, terus kalau zaman dulu ada yang telur mata sapi, ayong yang pakai kecap asin betul, gitu. Terus betul. kemarin belum lama ada chicken stick, Yes, yang kayak yang Fiesta viral. chicken stick tuh gitu kan. Ya sama gitu, makanya gue penasaran apakah lu dituntut mau gak mau lu harus masak ini berarti gitu. Sebenarnya enggak sih, itu cuman kalau gue ya bukan dituntut untuk bikin itu jadi keharusan Kayak gitu. syarat gitu kan. Sebenarnya ya following the trend boleh, tapi baiknya ya kita create the trend, the new trend. How do you keep original kalau begitu? How to keep original, ini agak susah ya. Karena kalau khususnya yang lagi merintis, kalau yang udah jadi biasanya udah punya originality, dan menurut gua kuncinya kalau lu mau jadi nih lebih besar lagi, itu harus original dong. Betul. Ya kan betul. Konten lu ya itu udah original. Kalau menurut gua ya, lu punya style lu sendiri. Tapi kalau yang lagi merintis, di kacamata gua itu mirip banget. Yes. What's the key to being original? Kalau gue pertama ngelihatnya pasti kan kita look up sama di sosial media kan. Konten tuh banyak banget. Konten masak juga bervariatif gitu. Gue selalu look up sama orang-orang konten creator di luar juga sih. Gue melihat pas lagi pertama sebelum TikTok ya, gue TikTok nggak terlalu ngikutin. Gue baru ngikutinnya Instagram. Sampai Instagramnya jadi Reels, gue ngelihat beberapa konten kreator di luar, mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Entah itu mereka bikin short video pakai tampang depan, baru nanti belakangnya, atau ada story-nya. Ya keep original itu mesti dari sendiri sih, dari pribadi kita sendiri. Apakah kita orang yang fun, ataukah kita orang yang benar-benar kayak nyeleneh, itu kan banyak kan. Kalau gue konsisten, gue pengennya itu gue fun, terus gue nggak yang bertele-tele, ya. Gue juga punya jargon. Menurut gue jargon itu juga jadi pembeda sih, ya kan. Ya konten masak pasti mirip-mirip. Apalagi kita dipaksa untuk bikin konten yang durasinya tuh nggak bisa lebih dari 1 menit. Iya, maksimum semenit. Oh my god, gila. Itu Maksimum gila semenit, kan? it's crazy when you hear. Iya. Gila. Padahal kita mungkin ngerjain konten itu bisa sejam gitu, mungkin satu dish yang agak ribet. Belum ngedit. Tapi kita di-push untuk bikin 1 menitnya itu gimana kita keeps originality-nya, kita harus lihat dari diri kita sendiri juga. Kita tuh orangnya kayak apa sih? Karena menurut gue orang yang menjadi dirinya sendiri itu jadi pembeda juga kok. Tenang aja, gak perlu ngikutin orang terus-terus. Yes, itu I think a lot itu udah being said kalau lu dengerin inspirational quote gitu kan. Ya lu jadi diri lu sendiri, gak bakalan ada bisa yang, kalau ngopi pasti gak bakalan bisa lebih bagus dari lu. Betul. Karena itu diri lu sendiri gitu kan. Betul. Yes, wow nice. Good advice Chef. Terus lu mau bawa kemana nih? What's the big plan? Kalau lu udah menjalani content creating seperti ini. Gue look up-nya itu sama Chef Rudy Khairuddin. Gue mau exist 30 tahun ke depan. Oh, amin. Nah itu gimana, itu bigger picture-nya lah ya. Gimana gue bisa jadi kayak gitu, ya gue menjalaninya sekarang dengan menjaga personal branding gue. Gue juga melihat gak terlalu banyak konten yang lain. Jadi gue fokus sama content creating gue yang food gitu banyak kan. Dan program juga gue konsisten di program. Ya kalau bisa ya sampai 30 tahun lagi lah. Amin. Gue juga berdoanya gitu. Amin. Terus di YouTube juga lu udah mulai upload. Iya. Is it the same? A longer version yang lebih detail atau gimana? Ya gue kadang suka bikin ya video-video gue yang di Instagram mungkin view-nya tinggi. Gue coba recreate lagi di YouTube.
Oh gitu. Gitu. Tapi gue lebih detail. Ngejelasinnya bener-bener kayak gue ngerjain program gue di Indonesian Simple. Oh ya mungkin tadi gue lupa nyebutin. Gue sekarang udah di Indonesian Simple. Indonesian Simple di SCTV. Di SCTV, betul. Itu masak-masak apa makanan Indonesia aja? Makanannya sebenarnya nggak cuma Indonesia. Tapi bumbu-bumbu dasarnya itu adalah bumbu dasar Indonesia. Oke. Kunyit, lada, ketumbar. Pokoknya berkaitan dengan itu. Oke. Nah, apa ya? Paint us a picture. Kayak dari lu sehari bisa berapa kali syuting lu masak? Kalau Kalau dulu ya pas mulai pandemi ya gue sehari satu bikin bener-bener kayak ya udah satu video satu. Tapi kalau sekarang gue udah mulai stop. Jadi gue bikin satu hari itu bisa 4, bisa 5. Jadi gue bisa istirahat juga, gue bisa main sama anak. Oke. Terus belum acara TV lu? Ya acara TV gue itu gue selalu bikin kontennya nyetok juga. Jadi gue selalu bikinnya itu seminggu misalnya dalam satu bulan. Seminggu full bikin 5 hari itu 10 episode. Oke. Gitu. Jadi gue udah nabung konten cukup banyak lah. Dan itu preparationnya juga program gue tuh bukan program yang sembarangan. Jadi gue bener-bener exact amount of everything. Jadi apa yang gue masak, apa yang nanti gue share resepnya itu harus sama dengan apa yang bakalan ibu masak di rumah. Ya. Jadi gramasinya gue cantumin. Takarannya bener-bener itu tuh exact gitu. Itu sepenting apa sih? Apakah berapa persen dari follower lu di IG yang recreate berapa persen? Your dish kira-kira aja. 1% aja udah gede banget sih. Ya iya kan. Everyday tuh banyak yang nge-tag. Jadi gue ngeyakinin ya mereka bakalan happy kalau makanan yang mereka buat itu looks-nya sama, rasanya sama. Jadi gue bawa itu juga dari program gue, konsistensinya itu ke konten gue juga. Jadi semua bahan, semua cara gue jelasin dan takarannya gue juga kasih exact. Oke. Supaya apa yang gue buat hasilnya sama dengan apa yang mereka buat. Itu yang paling susah kan, karena delivernya itu yang paling susah adalah ketika mereka cobain di rumah. Itu goals gue. Iya. Itu goals gue. Gua yang paling menurut gua detail banget itu videonya Devina sih. Ya, Devina juga gila banget dia. 2 bahasa, yes. kan Indonesia, Inggris, terus dia step by stepnya detail. Betul, gitu. Betul. Itu delivernya luar biasa Devina. Iya. Sesusah apa sih? Susah cuy. Buat yang aspirasi, kalau lu mau produksi konten nih, mulainya dari mana dulu nih? Oke. Buat listener kita yang punya mimpi jadi seperti Chef Martin. Iya, kalau gue ya, pastinya gue bakalan cari resepnya dulu. Ya, resepnya dapat, gue bakalan trial dulu. Baru gue produce. Gue nggak bakalan bisa lompatin beli bahannya, langsung bikin kontennya, enggak. Jadi semuanya itu lu trial dulu. Kalau gue gagal, gue bakalan bikin lagi dulu. Wow, gue pikir at least sekarang udah kayak langsung masak aja. Enggak. Apalagi program, gue tuh bikin 10 episode, berarti gue 30 resep. 30 resep gue harus trial dulu. Ya, gue harus trial dulu sebelum tayang. Jadi gue punya waktu sekitar 1 bulan. Di week pertama tuh gue trial, di week 3 gue bakalan finalizing. Wow. Utensils-nya juga gue siapin. Maksudnya iya pastilah. Gue tulis. Ya ini guys, kenapa kalau banyak yang nanya gue, kok gak bikin konten masak sih podcast doang? Ya ini, buset, gak sempat. Bener-bener itu ya takes time, takes time. Tapi gue maunya justru delivery-nya itu sampai goals-nya itu makanan gue enak dicoba sama mereka yang dibuat di rumah. Sama persis. Nice. Gimana lu bisa punya waktu untuk ngurusin bisnis lu yang lain kayak si bakso nih? Bakso, gue bakso tuh 1 tahun. Gimana caranya? How do you find the time? Oke, itu makanya gue bener-bener membagi waktunya tuh luar biasa banget. Bikin konten yang buat Instagram 1 hari 5 konten. Ya itu dari tabungan gue. Terus gue ya pasti ada main sama anak. Ngurusin bisnis ya pastinya mobile tetap bisa kan. Dan gue juga udah ada tim juga sih. Kalau tim bisnis gue lebih besar dibandingin gue tim konten gue. Oh ya udah Pak. Waduh, kalau bisnis restoran mah gak bisa one man show lagi. Iya, itu udah gak bisa one man show. Makanya gue akhirnya ya di situ gue timnya lebih gede dibandingkan tim gue kalau buat bikin konten. Akhirnya ya
punya tim juga lebih bagus lah. Jadi gue bisa membagikan pekerjaan juga buat merekanya juga. Jadi nggak dimakan sendiri karena nggak bakalan mungkin. Nggak bakalan mungkin lu bisa kerjain one man show. No way. No way in a million years, apalagi bisnis restoran. Iya, selain restoran gue juga ada bakso aco, terus ada juga catering, gue baru juga buat catering. Catering, apa catering nih? sehat ini. Oke, catering sehat. Catering sehatnya ini namanya Praja Fit. Praja Fit. Ini baru kayak 4 bulan lah ya, gue benar-benar bikin, itu juga gila banget sih. Karena setiap minggunya kan gue mesti ganti resep ya, mesti ganti makanan, itu juga ya punya tim membantu banget lah. Jadi bisa kita monitoring di situ. Kenapa lu decide buat bikin catering sehat? Apakah lu healthy lifestyle dengan badan seperti ini sih. Terus lu bisa lu tes tiap hari kan pasti lu cobain dong. Iya. Sebenarnya gue olahraganya cukup banyak sih. Everyday gue workout. Oke. 5 kali lah dalam seminggu. Entah itu lari, entah itu nge-gym. Tapi kalau ngomongin makanannya, nah karena gue di Bogor, catering sehat tuh gak ada. Akhirnya gue bikin. Oke, saingannya belum banyak berarti. Saingannya belum banyak. Tapi gue tetap bikinnya itu dapur gue di Jakarta. Karena gue mau market yang lebih besar. Berarti di Jakarta. Sehatnya ini sampai sebagaimana sih, kan ada yang sampai calorie counting. Iya. Calorie counting gue juga ikutin. Makanannya tapi gak yang melulu kayak tasteless. Gue tetap pengen yang ada rasa gurihnya, rasa asinnya tetap ada, manisnya ada gitu. Bukan yang berat banget lah. Jadi bukan yang lean banget gitu. Jadi gue lebih ngeliatnya komposisinya, proteinnya dapat, karbohidratnya dapat, seratnya dapat, sama vitamin juga. Gue kasih buah juga soalnya. Iya itu penting sih. Gue kerja di kantor, terus di kantor itu sering ada artis-artis Indonesia main gitu siang-siang bawa catering sehat gitu yang kayak shirataki, which tasteless. Even lebih nggak ada rasanya lagi dari nasi, terus sama ayam direbus. Iya. Ya gue sampai kayak, Mbak, ini bayar Mbak. Ini bayar Mbak. Iya bayar gini-gini sama salad gitu. Iya, biasanya. My God, lu bayar gue setengahnya gue bikinin sini gue bilang. Ya itulah, mungkin gue bikin catering ini juga menjawab keresahan-keresahan orang yang mungkin nggak punya waktu buat masak di rumah. Ya. Terus juga ngomongin kita mau belanja di ojek online, mungkin juga udah kelamaan nyari makanan, mau makan apa udah keburu lapar. Kalau catering gue jadinya on time. Mereka pagi udah dapet cateringnya, makan siang, makan malam. Mereka cuma 3 hari hit, nanti yang makan malamnya. Nice. Langsung saja yang mau punya lebih healthier lifestyle mungkin kontak Praja Fit. Udah ada IG-nya dong. Udah ada Praja Fit. Yes, Praja Fit. Ngefek gak ke misalnya lu lagi viral, apakah bisnis lu langsung naik? Oh, of course tidak. Oh enggak ya? Enggak ya? Iya, itu sebagian kecil lah. Namanya bisnis ya. Kayak misalnya lu viral, bakso aconya naik gitu. Hari ini ramai gara-gara Chef Martin viral apa enggak? Enggak. Itu mungkin di awal aja kali ya. Tapi seiring berjalannya namanya bisnis ya bisnis. Orang beli karena makanan lu enak. Udah titik. Kalau ngomongin makanan lu gak enak ya orang gak akan beli. Iya. Ya kan. Jadi ya balik lagi produk harus enak. Gitu. Gue pikir ngefek banget loh. Yang ngefek banget sih sebenarnya branding ada efeknya. Gak gue pungkiri gitu. Pasti ada efeknya. Cuman gak begitu besar. Mungkin karena gue belum terlalu terkenal kan. Selalu merendah nih. Gue masih selalu belajar lah. Gue masih merasa belum sebesar itu. Jadi gue masih harus banyak belajar. Lo ada plan buka resto lagi mungkin? Atau invest di mana gitu? Kayaknya sih ya mungkin ada planning lah ya. Ada planning lagi mau mengganti refresh lagi yang si Monarki house-nya sekarang namanya. Ya kalau udah 7 tahun I think it's time. Terus kemarin pandemi juga. Betul. Whatever you did during the pandemi udah gak ada yang ingat lagi. Mending refresh gitu. Ya, ini tahunnya rencana kita mau refresh sih. Tapi ya mau jadi apa tungguin aja. Di Bogor pastinya ya. Yes. Di Jakarta gak ada planning? Oke, Jakarta gue masih belum berani kayaknya gue. Jakarta tuh ranah yang beda sih. Gue juga belum tahu bisnisnya kayak apa. Tapi ya gue mencoba dari catering dulu. Cobain dari bakso. Bakso soalnya ada di Jakarta. Oke. Di mana di Jakarta? Jakarta Grogol sini ada. Dekat rumah lu juga ada nih. Di daerah Kebayoran ada. Tapi modenya itu mode keliling ya.
baksonya tuh bakso keliling, naik pakai motor, gerobakan. Oke. Jadi bisa datang ke sini. Terus di Priuk ada, sama di Bogor juga gue ada. Beberapa cabang mitra juga gue ada yang pakai. Oh, Jadi gue jualannya selain gue punya sendiri, gue juga bermitra. Oke. Nice. Well, Chef Martin, thank you so much buat Thank you so much waktunya. juga buat I learned a lot Mhm. about content creating dan gue yakin pendengar kita banyak yang penasaran lu merintisnya gimana dan guys nggak ada yang instan guys, lihat buset susahnya ditipu. Iya. Restoran kebakaran. Ya ini banyak cerita yang gue gak pernah ceritain dan gue akhirnya cerita di podcast lu nih. Thank you so much. Semoga sukses terus. Yes, good luck juga buat podcast lu juga nih. Yes, thank you so much. Radio Podcast. Thank you so much Martin, dan thank you so much guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Martin Praja. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Stay tune buat podcast kita. For further update, cek di Instagram Ray Jensen Radio. Cek juga konten-konten Chef Martin Praja di IG-nya di Martin Praja. Martin Praja, YouTube-nya juga ya. Semuanya sosmed gue Martin Praja. Yes, YouTube, TikTok semuanya Martin Praja, dan juga cobain bisnisnya ada bakso Aco, dan juga kalau tinggal di Bogor atau yang lagi visit ke Bogor bisa ke Monarchy Bistro. Yes. Yang mau healthier lifestyle bisa ke Praja Fit. Yes. Okay guys. Thank you so much. We'll see you next time. Bye bye. Bye bye. Thank you man. Yes.